siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Ya, ini kalian bisa lihat materi ini di video pembelajaran. Jadi materi menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan bisa kalian lihat di tayangan video berikut ini. Ya. Apa itu menstruasi? Menstruasi atau haid merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium. Menstruasi terjadi ketika embrio tidak terbentuk. Siklus ini rata-rata terjadi sekitar 28 hari, namun tidak semua wanita mempunyai siklus yang sama. Ada yang 21 hari, ada pula yang mencapai 30 hari. Siklus menstruasi dikendalikan hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Siklus menstruasi terdiri atas 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Fase menstruasi. Fase ini terjadi jika ovum tidak dibuahi sperma, sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium yang disertai robek dan luruhnya endometrium, sehingga terjadi pendarahan. Fase menstruasi ini berlangsung kurang lebih 5 hari. Fase praovulasi. Fase ini disebut juga dengan fase poliferasi. Pada fase ini, hormon pembebas gonadotropin yang dikeluarkan hipotalamus akan memacu hipofise untuk mengeluarkan FSH. FSH adalah follicle stimulating hormone yang memacu pematangan dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen. Fase ovulasi. Ovulasi terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menghambat pengeluaran FSH. Kemudian, hipofise mengeluarkan LH atau luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan sel telur yang telah matang dari folikel di dalam ovarium. Peristiwa ini disebut ovulasi. Fase pasca ovulasi. Folikel the graft atau folikel matang yang telah melepaskan sel telur akan berkerut dan menjadi korpus luteum. Korpus luteum mengeluarkan hormon progesteron dan masih mengeluarkan hormon estrogen, namun tidak sebanyak ketika berbentuk folikel. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi. Demikian seterusnya. Fertilisasi dan perkembangan embrio. Pada penjelasan sebelumnya, kamu telah mendengar kata fertilisasi. Peleburan antara sel telur dengan sperma dikenal sebagai proses fertilisasi atau pembuahan. Bagaimana proses fertilisasi dapat terjadi pada tubuh manusia? Untuk mengetahuinya, perhatikan penjelasan berikut. Ovum memerlukan waktu 4-5 hari untuk mencapai rahim, tetapi hanya dapat dibuahi paling baik pada 6-12 jam pertama. Jika sel telur pada ovarium telah masak, akan dilepaskan dari ovarium. Pelepasan telur dari ovarium disebut ovulasi. Setelah ovulasi, sel telur ditangkap oleh infundibulum dan segera menuju ke tuba falopi. Di saluran inilah terjadi pembuahan. Jumlah sperma yang ditampung sekitar 200-300 juta. Namun, biasanya hanya satu sperma yang mampu membuahi sel telur. Fertilisasi antara sel telur dan sperma menghasilkan zigot.
Pada hari keempat, zigot sudah menjadi segumpal sel atau morula. Pada hari ketujuh, gumpalan sel tersebut sudah tersusun menjadi selapis sel yang mengelilingi suatu ruangan yang berisi sekelompok sel di dalamnya atau blastula. Lapisan sel bagian luar akan berkembang menjadi ari-ari atau plasenta dan selaput janin. Sedangkan kelompok kecil bagian dalam akan tumbuh menjadi janin. Zigot akan terus bergerak dari saluran telur ke uterus. Sejalan dengan waktu, zigot mengalami pembelahan sel. Setelah sampai di rahim, gumpalan sel tersebut akan melekat pada selaput lendir rahim dan mulai membenamkan dirinya di dalam selaput lendir atau nidasi. Zigot yang telah berada di rahim akan terus tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Di dalam rahim, embrio mendapat makanan dari tubuh induk melalui plasenta atau ari-ari. Masa embrio atau masa kehamilan manusia sekitar 9 bulan 10 hari. Bila bayi sudah siap dilahirkan, otot-otot pada rahim berkontraksi secara teratur dan mendorong bayi keluar dari rahim melalui vagina. Embrio di dalam rahim dilindungi selaput pembungkus yaitu amnion, korion, kantong kuning telur atau sakus vitellinus, dan allantois. 1. Amnion merupakan membran yang langsung melingkupi embrio dalam satu ruang yang berisi cairan amnion atau ketuban. Cairan ini berfungsi untuk menjaga embrio agar dapat bergerak bebas, melindungi embrio dari perubahan suhu yang drastis serta guncangan dari luar. 2. Korion merupakan membran terluar yang melingkupi embrio. Korion membentuk fili korion atau jonjot di dalam endometrium yang berisi pembuluh darah yang berhubungan dengan peredaran darah ibunya melalui plasenta. Jadi, plasenta merupakan penghubung antara embrio dan jaringan ibunya, di mana plasenta mampu mengalirkan oksigen dan zat-zat makanan dari ibu ke embrio serta mengalirkan sisa-sisa metabolisme dari embrio ke peredaran darah ibunya. 3. Kantong kuning telur atau sakus vitellinus yang terletak di antara amnion dan plasenta merupakan membran berbentuk kantung yang merupakan tempat pembentukan sel-sel dan pembuluh-pembuluh darah pertama embrio. 4. Allantois merupakan membran yang terletak di dalam tali pusat. Allantois berfungsi sebagai alat respirasi, saluran makanan, dan ekskresi. Di dalam allantois terdapat pembuluh darah yang menyalurkan zat-zat makanan dan oksigen dari ibu dan mengeluarkan sisa metabolisme. Setelah tadi kalian menonton video pembelajaran proses menstruasi dan fertilisasi sampai tadi proses kehamilan, berikutnya materi terakhir pada sistem reproduksi adalah penyakit pada reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Kita kembali lagi ke PowerPoint Ibu. Itu penyakit pada sistem reproduksi manusia, upaya dan pencegahan pada sistem reproduksi ya. Tujuan pembelajaran, kalian harus tahu macam-macam penyakit pada sistem reproduksi manusia, kemudian kalian harus tahu upaya pencegahannya. Ya, penyakit pada sistem reproduksi yang kita pelajari antara lain ada 6. Nah, ada gonore, sifilis, herpes simplex genitalis, AIDS, keputihan. Nah, ini enggak nyambung ya, Nak ya. Ini keputihan, kemudian yang keenam adalah epidemitis ya. Di penyakit reproduksi kalian harus tahu jenis apakah yang menyerang itu bakteri, virus atau jamur. Nah, apa sih gonore? Kalian perhatikan pada PowerPoint Ibu, gonore atau gonorrhoe ini penyakit reproduksi di mana alat kelamin penis itu mengeluarkan nanah. Ini oleh siapa? Oleh bakteri. Apa nama bakterinya? Neisseria gonorrhoeae. Nah, ini jadi kalian harus tahu nama bakteri yang menyerang gonore atau gonorrhoeae yaitu Neisseria gonorrhoeae. Kalian lihat clue-nya. Gonorrhoeae berarti nama bakterinya ada kalimat gonorrhoeae-nya. Kemudian yang kedua,
penyakit sifilis atau yang disebut dengan raja singa. Apa nama mikroorganismenya? Yaitu Treponema pallidum. Ini nama bakteri ya, ini bakteri yang menyerang pada vagina atau penis ya. Kemudian yang ketiga herpes simplex genitalis. Ini yang menyerang virus. Kalau tadi si sifilis, gonore itu bakteri, sedangkan herpes simplex genitalis itu jenisnya virus. Apa nama virusnya? Virus herpes simplex 2 yang disingkat dengan HSV2. Nah, ini menyebabkan ya penyakit pada alat kelamin. Kemudian yang keempat AIDS ya. AIDS ini penyakit AIDS yang menyerang kekebalan tubuh akibat oleh siapa? Oleh virus. Apa nama virusnya? HIV, Human Immunodeficiency Virus ya, menyebabkan penyakit AIDS. Kemudian yang kelima, keputihan. Apa nama mikroorganismenya? Namanya itu jamur ya, dia menginfeksi bagian vagina, dinding vagina. Ini jamur namanya Candidiasis. Kemudian yang keenam Epididymitis ya. Ini ada di laki-laki ya, diserang oleh bakteri Escherichia coli dan bakteri sejenisnya. Ini menyerang pada kandung kemih, uretra dan prostat. Ya, jadi ada beberapa jenis penyakit reproduksi pada manusia yang kita pelajari hanya ada 6. Ya, bagaimana sih upaya untuk mencegahnya? Ya, salah satunya kalian harus menjaga kebersihan organ reproduksi. Ya, kalian harus mengganti pakaian dalam kalian, kemudian jaga badan kalian, harus benar-benar jaga kesehatan dari pola makan, ya, pola istirahat kalian, dan pakaian kalian juga harus diganti, sering-sering diganti. Demikian materi yang Ibu sampaikan kali ini. Ya, Ibu tutup PowerPoint Ibu. Kalian sudah mengerti dari awal materi, mulai dari pembelahan, kemudian dari nama-nama organ kelamin reproduksi baik pada wanita, pada laki-laki, fungsinya, kemudian tadi ada video pembelajaran mengenai menstruasi, ya kalian harus tahu ada fase-fasenya, ada 4 fase, setiap fase tadi kalian harus tahu nama hormon-hormonnya, kemudian di proses fertilisasi pembuahan terjadinya di mana, di oviduct, sperma bertemu dengan ovum, terjadi pembelahan dari mulai zigot ya, dari mulai asalnya zigot sampai menjadi embrio, kemudian tertanam di dinding rahim, penanaman yang tadi namanya nidasi atau implan ya, menempel pada dinding rahim. Kemudian di proses kehamilan ada yang namanya plasenta, ada namanya amnion. Harus tahu plasenta itu yang kita kenal dengan ari-ari, amnion itu air ketuban. Fungsinya plasenta memberi makanan, kemudian amnion tadi untuk menjaga agar bayi tidak, istilahnya kedudukannya tetap ya, tidak ada goncangan walaupun ibunya walaupun ibunya melakukan aktivitas sehari-hari, bayi di dalam rahim ibu tetap terjaga karena ada amnion ya. Kalian harus tahu di dalam air ketuban itu ada kandungannya ya, sehingga itu tidak membuat bayi rentan terhadap bakteri atau apapun yang masuk. Ya, demikian materi yang Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga kalian mengerti penjelasan dari materi yang Ibu sampaikan. Cukup sekian. Ibu doakan semoga kalian di pandemi COVID ini, walaupun kita tidak bertatap muka, Ibu doakan kita selalu sehat. Semoga kita cepat kembali ke sekolah. Ya, anak-anakku kelas 9, SMP 95. Ibu akan tutup penjelasan materi Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.